sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita, warnai dunia, kita bersama-sama, bersama-sama. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan, hebatnya persahabatan. Hebatnya persahabatan, hebatnya persahabatan. Kau sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita, warnai dunia, kita bersama-sama, bersama-sama. Hebatnya persahabatan, hebatnya persahabatan, hebatnya persahabatan. Oh, 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 oh. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini nilai kebajikan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Sedangkan menurut Diana Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman pasti sudah tahu ya profil pelajar Pancasila. Kita juga mengajarkan kepada anak muda dengan lagunya. Kan ada lagu profil pelajar Pancasila. Nah, inilah dia nih nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Yang materi berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini kita akan membahas tentang teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Glasser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah. Jadi anak-anak itu aku melakukan ini cuma karena dia nggak dihukum. Nah, itu adalah tingkat paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Jadi ini motivasi paling rendah. Jadi kalau kita dikasih kerjaan, kalau kita nggak
deh gitu. Jadi belum dari dirinya sendiri motivasinya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas, jadi atas dari motivasi yang menghindari hukuman gitu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka merasakan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi dia mau ubah orang lain. Mungkin kayak pencitraan kali ya. Kalau ini biar begini bagus gitu, saya mau gitu. Biar jadi part ini saya mau mengerjakan gitu. Jadi kalau remote ini dapat apa nih? Misalnya tugas ini, targetnya ini. Kalau misalnya saya penuh, dapat target apa nih saya? Gitu. Jadi memang dari eksternal, belum dari dalam dirinya dia sendiri untuk berubah, untuk menjadi orang bermotivasi. Yang ketiga itu adalah yang paling bagus ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal. Jadi kalau yang kedua, ini ajar dewantara, merdeka. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu dia, kita mengendalikan diri kita sendiri. Jadi bukan karena merdeka itu bebas. Jadi kita bisa mengendalikan diri tersebut. Mana yang baik, mana yang belum baik. Kita bisa memfilternya sendiri. Setelah itu biasanya hukuman, ada restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Gosser, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana memperbaiki kesalahan mereka itu ada step-stepnya, dinamakan dengan restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi begitu ada hukuman, ada restitusinya. Nah, disinilah kolaborasi bagaimana kita berkomunikasi dengan murid untuk murid menjadi lebih baik lagi. Komunikasi dua arah, bukan hanya hukuman, tapi ada jalan keluarnya. Restitusi ini ada beberapa model ya, tingkatannya ya. Ada 9 kalau nggak salah. Oh, ini kita sebelum membahas restitusi. Nah, coba teman-teman, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Menurut teman-teman, hukuman dengan itu sama nggak ya? Kira-kira kalau misalnya sama, kira-kira terletak di mana? Kalau misalnya berbeda, terletak di mana berbedanya antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, on the spot aja. Misalnya bahwa kesalahan langsung kamu, nah itu biasanya contoh hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kita sebagai guru juga kadang suka tanpa sadar ya, anak-anak harus sudah tiba-tiba aja kita kasih punishment yang sebelumnya tidak kita bicarakan dulu dengan murid, tiba-tiba menerima kaget, itu bisa berupa kalau fisik itu masih mendingan itu malah membahayakan karena ya udah bisa kamu lari berapa keliling gitu, udah selesai. Tapi psikis, biasanya psikis yang sangat membekas buat anak-anak
sebagai guru saya pun dengan mengikuti kegiatan ini banyak sekali belajar bagaimana sih menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sedangkan disiplin itu adalah bentuk dari konsekuensi. Jadi sudah terencana, sudah disepakati. Seperti biasa kita kalau di awal tahun pembelajaran kan kita bikin peraturan kelas ya. Nah itu kan ada apa sih peraturannya, gitu, konsekuensinya apa kalau misalnya teman-teman melanggar. Nah itu namanya disiplin. Jadi sudah kita bahas dulu, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi misalnya setelah 3 kali mereka tidak diingatin, gitu kan ya, ditegur, gitu kan pada waktu batas yang tertentu, atau kemudian melakukan kegiatan di luar, misalnya ngobrol atau bermain, lari-larian, itu jadi mereka sudah ada konsekuensinya dan itu juga dimonitor. Biasanya kita catat ya, alhamdulillah kasus biasanya kita tulis. Nah disitulah dinasehati dulu sebelum ini, pasti kita sudah tanya konsekuensinya apa kalau melakukan kesalahan seperti ini. Jadi mereka sudah tahu dan kita sudah tahu. Itu komunikasi keluarga. Nah di sini adalah 9 ciri restitusi. Restitusi ada 9 cirinya. Restitusi yang pertama itu satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu kita belajar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi bukan hukum ya, kamu harus ini, tapi kita tanyakan sebaiknya kalian mau seperti apa. Kita tawarkan ke anak-anak. Yang berikutnya adalah institusi menuntut terlibat restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan, untuk membentukkan karakter peserta didik. Restitusi fokus pada solusinya. Jadi solusinya yang kita fokusin, solusinya apa ya supaya anak itu lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di sini maksudnya berbuat salah pada kelompok kepada jalur yang seharusnya. Ini adalah restitusi. Nah untuk keyakinan kelas silakan sudah lihat. Terima kasih Miss Dian, nanti sudah menyampaikan tentang banyak sekali ya, dari mulai awalan tentang ya disiplin kelas dan juga diskusi ya. Saya menyambung di materi selanjutnya tentang keyakinan kelas ya. Apa sih itu keyakinan kelas? Mungkin kita baru dengar dari teman-teman yang belakang saya yang itu tadi sudah disampaikan oleh Miss Dian tentang hukuman, konsekuensi, dan sini ada lagi keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Yaitu keyakinan bersama ya, keyakinan bersama dan mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan kebaikan yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas. Nah, ini sebagai bentuk keyakinan kelas yang kita berikan kepada anak didik kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama ada pertanyaan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira supaya apa? Mengapa kita
memiliki peraturan menggunakan helm supaya aman. Ya, supaya aman. Kalau peraturannya ini kita pakai helm. Ya. Amannya itu adalah bentuk keyakinan kita. Jadi ketika kita punya keyakinan pakai helm bukan karena dihukum atau ditangkap polisi, ditilang, itu kan yang tadi disampaikan oleh dia, kita hanya bentuknya dalam bentuk bukan dalam diri kita munculnya, tetapi karena dihukum, karena takut kena tilang. Begitu juga yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M supaya apa nih? Supaya sehat. Ada keyakinan dalam diri kita ketika kita menggunakan atau mengikuti peraturan dari pemerintah dengan 3M ini supaya diri kita sehat. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Yaitu keyakinan kita adalah disiplin dan tanggung jawab. Nah, dari yang pertama tadi, ya, kita pakai helm itu bukan karena takut ditilang polisi, tapi keyakinan kita adalah supaya kita aman. Yang kedua adalah kita menggunakan masker yang 3M ini bukan bentuknya adalah karena karena pemerintah dalam hukuman, ya, tetapi karena kita supaya menjaga diri kita tetap sehat. Yang ketiga, ya, kita takut dihukum oleh panitia, tapi karena kita memiliki keyakinan punya tanggung jawab. Nah, ini adalah bentuk keyakinan. Nah, keyakinan ini yang harus kita tanamkan kepada diri anak-anak diri kita. Ya. Jadi keyakinan inilah yang nantinya yang terbangun oleh anak-anak diri kita sehingga mereka bukan tadi yang oleh Mistian sampaikan bentuknya dalam hukuman atau konsekuensi, tapi dalam bentuk keyakinan yang kita berikan kepada anak. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini yang ada dalam diri anak, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Maka itu pentingnya di sini adalah keyakinan kelas yang nanti kita akan berikan kepada anak-anak diri kita. Nah, di sini ada paling kecil itu adalah tingginya peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Setelah itu adalah ketika kita bentuk peraturan kelasnya, kita bentuk keyakinan kelas. Bukan dengan hukuman, ya, tapi dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas, lalu kita buat keyakinan kelasnya, lalu terbentuklah lingkungan yang positif. Ketika terbentuk lingkungan positif, maka kelamaan yang ada budaya di SD teman Doni maka muncul jadi budaya positif. Yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Dian di awal. Maka budaya positif inilah yang kita tumbuhkan di lembaga atau di unit SD di Bangladesh. Dimulai dari peraturan kelas yang kita sepakati dengan anak, terus keyakinan kelas dan terbentuklah lingkungan yang positif. Nah, ini kesepakatan kelas, contohnya ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Terus ada juga kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada peraturan kelas dan juga keyakinan kelasnya. Contoh peraturan kelas yang kita buat nanti di kelas masing-masing. Misalnya yang pertama, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kita yakinkan ke anak-anak bukan dalam bentuk hukuman. Kalau tadi ujian kita dengan konsekuensi hukuman dan penghargaan, kali ini kita lebih kepada intensif anak-anak, membangun keyakinan anak-anak, yaitu yang kita minta di sini adalah tanggung jawab.
Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan yang kita tanamkan ke anak diri kita adalah menghormati orang lain. Begitu juga peraturan misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan yang kita sampaikan ke anak adalah menghormati orang lain atau berkomitmen, punya komitmen untuk datang ke sekolah tepat waktu. Yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Ya, keyakinan di sini adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Di sini kita adalah kesehatan, keyakinan kelasnya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau antri, menghormati orang lain, dan juga di sini tanamkan keyakinannya adalah bersabar. Yang berikutnya menggunakan masker, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir contohnya jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Nah, peraturan kelas ini yang kita sampaikan ke anak didik kita, maka keyakinan yang ini yang kita tanamkan dalam diri anak didik. Jadi anak-anak dalam dirinya nanti bukan dia ketika dia melakukan kesalahan ini dihukum dengan membaca buku atau tadi konsekuensinya, ini kan biasa seperti itu, ada konsekuensi. Nah, dalam kegiatan ini kurikulum merdeka yang sekarang kita sudah terapkan di SD 3 Manulani, ini bentuk-bentuk peraturan yang nanti akan kita terapkan di sekolah, yaitu dengan peraturannya bukan dengan hukuman tetapi dengan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan hati nurani anak didik kita, maka sesuai dengan karakter pendidikan yang ada di lembaga kita SD 3 Manulani, dengan pendidikan bertanggung jawab, menghormati, ya, berkomitmen, ya, keselamatan, kesehatan, ini kesabaran, dan ini merupakan adalah bentuk sikap disiplin atau karakter yang kita bangun. Maka keyakinan kelas inilah yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Nah, ini kalau dihukum oleh penghargaan, ya, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum, ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika seseorang mendapat penghargaan, ada orang lain yang mungkin merasa tidak mendapatkan, padahal dia sama. Nah, itu kadang-kadang ada kecemburuan sosial di antara anak didik kita. Ataupun ketika kita memberikan hukuman, anak-anak didik kita pasti, oh ini hukumannya seperti ini, beda. Padahal kesalahannya mungkin sama, tetapi hukumannya berbeda. Nah, ini yang kita akan hindari seperti itu. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas juga. Ya. Terus penghargaan juga mematikan kreativitas kepada anak kita, sehingga anak-anak lebih mengejar bukan kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila tadi, yaitu kreatif. Jadi anak sehingga hanya mengejar ingin dihargai saja, ya, berlomba-lomba di sana, tapi kreativitasnya tidak turun. Yang berikutnya penghargaan mengurangi motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi dia ketika ingin mendapatkan sesuatu, ya, karena pengen mendapatkan penghargaan saja, tidak dalam dirinya untuk membangun. Karena yang agak sulit adalah seperti ini, ya, membangun pribadi anak yang ada di dalam dirinya ini. Ya, ini yang memang menjadi ciri khas dari SD 3 Manulani, yaitu membangun karakter anak didik kita. Salah satunya tadi, yaitu kita bagaimana membangun motivasi yang ada di dalam diri anak didik kita. Nah, ini contoh misalnya tindakan dulu, misalnya ini hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, di sini dicatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak ada terlambat lagi, misalnya ada terlambat sekolah, ya. Ini bentuknya hukuman. Lain meninggi lapangan basket 2 kali, ini juga bentuknya hukuman. Ini kalimat-kalimat. Kemudian diminta push-up 15 kali, ini, ya, karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi, ya. Ketika dia mencoret punya temannya, dia harus konsekuensinya mengganti
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ini konsekuensi. Terus berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam misalnya. Nah, ini hukuman. Berikutnya terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Nah, ini konsekuensi yang sudah kita lakukan pada anak kita. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau fisik, maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini biasanya anak-anak ketika dihukum fisik ini merasa sakit hatinya, gitu ya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini harus sama. Bedanya kalau hukuman itu lebih lama, sedangkan konsekuensi jangkanya pendek. Hukuman anak memberi kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Jadi ketika konsekuensi itu diberikan penjelasan dulu, ya kalau kamu melakukan ini, jadi dilogiskan anak, ya dalam pikiran kalau saya nanti melakukan ini, konsekuensinya ini. Lalu hukuman biasanya sesuatu yang tiba-tiba akan dilakukan kepada anak, yang mungkin spontan dilakukan, diberikan hukuman kepada anak. Yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendirinya. Yang konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi keaturan. Dan yang terakhir, ini yang ada dalam diri anak, dia marah, merasa bersalah, memalukan, merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan dan sementara. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini yang sering kita lakukan kepada anak kita. Nah, yang untuk keyakinan kelas mungkin belum kita terapkan. Nah, inilah yang nanti kedepannya pola pendidikan yang ada di Indonesia yang menggunakan pola seperti ini. Jadi hukuman dan konsekuensi ini kemungkinan tidak akan ada lagi. Yang ada adalah bagaimana kita memberikan keyakinan kelas sehingga membentuk karakter anak di dalam dirinya mereka terbangun. Karena inilah yang menjadi ketika nanti anak dewasa itu yang paling pertama menjadi faktor kesuksesan anak itu bukan dari hasil nilai, tetapi dari pembentukan karakter. Bahkan yang pertama itu adalah jujur, kejujuran dan tanggung jawab. Itu yang paling tinggi. Sedangkan nilai itu di urutan yang ke-20. Yang pertama itu adalah karakter jujur, tanggung jawab, sesuai dengan Nabi Muhammad ya, dalam sifatnya Nabi Muhammad. Berikutnya, nah ini identitas sukses ya. Ada identitas kalau yang gagal ini hukuman ya. Nah, identitas yang sukses itu tadi salah satu bentuk konsekuensi itu mendekati kesuksesan. Tetapi yang lebih baik itu adalah restitusinya, yaitu dengan memberikan keyakinan kepada anak didik. Nah, berikutnya ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu kebutuhan dia dalam rangka pemenuhan tentang makan dan minumnya. Ya, kebutuhan biologisnya ini kalau sudah terpenuhi, maka kebutuhan dasarnya tercukupi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya anak-anak kita ada yang ingin diperhatikan di dalam kelas. Nah, ini bentuknya adalah rasa kasih sayang dan ingin diakui, diterima oleh guru, yang ingin dipeluk, gitu ya. Itu kasih sayang. Dan biasa ada anak yang suka ingin dipeluk, gitu ya. Nah, inginnya didekati, ya diajak ngobrol dan sebagainya. Berikutnya ada kesenangan. Ini anak yang dia pengen belajarnya itu ada sesuatu yang dia senangi. Disenangi dulu dia belajar, dia masuk ke pelajaran tersebut. Makanya ketika kita memberikan materi pembelajaran ke anak-anak itu,
Apa yang disenangi anak-anak di dalam kelas? Nah, itu pasti langsung anak-anak ketika belajar jadi semangat. Teman-teman pasti udah ketika memberikan anak kesenangan anaknya dan kesenangan buat gurunya, nah itu pasti belajar sama anak-anak akan masuk. Berikutnya kebebasan. Nah ini anak-anak pengen ketika dia belajar itu merasa ingin tidak dikekang oleh guru. Dia ingin belajar sendiri atau belajar mandiri, tapi dengan arahan dari bapak ibu guru. Yang terakhir penguasaan, anak merasa dirinya punya kekuasaan, ya ingin punya power gitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang nanti kita akan terapkan ke dalam peserta didik kita. Contoh dalam kegiatan sehari-harinya. Dari tadi 5 yang tadi ada kebutuhan dasar itu ada apa? Kebutuhan dasar yang sebelumnya yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Ada 5 ini. Nah ini ada contohnya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersinggung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara padahal aku suka dan senang menyanyi. Jadi kebutuhan dari 5 tadi masuknya kemana? Ya berarti kita ambil kalimatnya senang, yaitu ya kesenangan. Jadi anak itu ketika dia belajarnya nyanyi dulu, kesenangan yang dia ingini, gitu ya. Seperti kebutuhannya dia berarti senang, yaitu di sini anak-anak senang menyanyi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai pimpin rambut. Ini apa nih? Kasih sayang. Yang diperhatiin, yang diperhatikan kebutuhan anak ini. Yang kedua tadi ingin diperhatikan. Yang ketiga kira apa nih? Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja dengerin guru aja. Kira apa ini? Kebebasan. Kebebasan. Jadi anak itu pengen belajarnya yang lain sebagainya gitu ya, yang mungkin kayak variasi gitu. Jangan belajarnya yang itu aja, metodenya itu aja, gak ganti-ganti. Nah itu anak-anak pengen kebebasannya itu dalam artian bagaimana dia menerima pembelajaran berbeda dengan sebelumnya. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira dari 5 tadi masuknya apa nih? Apa? Penguasaan, ya betul. Jadi penguasaan dia pengennya nggak mau dikasih tahu gitu ya. Ini saya udah paham gitu ya. Jadi ada nanti nih ya tentang konsep kebutuhan. Ya. Nah ini ada kasus, ada sebuah kasus nanti kita bisa sama-sama. Kasusnya ini belajar dan kasus ini Pak Julfika adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak datangnya di sekolah itu Pak Julfika mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Julfika, namun ada beberapa guru yang belum bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengungkapkannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Julfika tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Apabila Anda berada dalam posisi Pak Julfika dan dengan informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Julfika agar kebutuhannya terpenuhi? Ini jawabannya ya, kebutuhan
Malik ya. Iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang lihat itu bingungan kalau bertanya-tanya di apa, jadi kesenangan, jadi iseng. Ini dari Pak Malik ya, jawaban Pak Malik ya. Tadi dia punya pengen bertanya terus ya, senangannya ini. Jadi kebetulannya dia senang pengen nanya-nanya aja ya. Kalian kita dan saya ya biar kenal sama aku, jadi dia pengen dikenal gitu ya, pengen maksudnya diperhatiin dan aku ingin nanti bisa dekat sama dan kerjasama dengan beliau ya. Yang penguasanya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Jumika, makanya saya tanya-tanya. Daripada saya tidak paham, maka masa aku yang bilang senior di sini tapi kelihatan nggak paham ya. Jadi dia merasa menguasai ya. Yang terakhir kebebasan, yaitu gaya ngomongnya Pak Jumika itu monoton sekali, bosan. Jadi mendengarnya saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, tidak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi ini. Nah ini adalah bentuk dari kebutuhan yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, mungkin itu dari materi yang saya sampaikan. Insyaallah nanti akan menjelaskan yang berikutnya oleh Miss Dahlia. Terima kasih. Dari Miss Dahlia, silakan. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman, masih fokus ya. Masya Allah. Sebelum masuk ke posisi 5 posisi kontrol, tebak-tebakan dulu ya. Yang bisa jawab dapat hadiah Kak. Oh iya, boleh mestinya ya, dapat hadiah ya. Tebak-tebakan ini di sela-sela ketika mungkin pembelajaran. Jadi ketika KBM sebelum mulai atau ketika anak sedang suntuk gitu ya. Jadi kita bukan SBG itu bisa berupa gerakan atau tanya jawab misalnya. Nah pertanyaannya adalah ikan apa yang bisa terbang? Ayo, ikan apa yang bisa terbang? Ayo, ada lagi? Bukan, ada lagi? Dapat hadiah nih. Ikan apa? Ikan apa yang bisa terbang? Tadi saya habis tebak-tebakan di kelas 5B sama 6B. Ikan apa yang bisa terbang? Ini sebenarnya dari anak-anak. Ayo, apa? Iya betul, lelawar. Betul, lelawar. Masya Allah. Miss Yanti searching ya. Dapat ya. Satu lagi. Ayam apa yang paling besar? Iya betul, Masya Allah. Ayam semesta ya. Masya Allah. Ini teman-teman, saya banyak belajar dari modul 1 ini. Jadi yang namanya ice breaking, terus refleksi, itu benar-benar membantu kita dalam pembelajaran. Nah salah satunya yaitu ternyata ice breaking itu bukan hanya bergerak, bisa juga tanya jawab yang ya anak-anak biar berpikir tapi ketawa gitu. Ya selamat untuk Miss Yanti dan Miss Salsa. Oke, kita masuk ke 5 posisi kontrol ya. Diana Gosen dalam bukunya itu ada 5 posisi kontrol. Mungkin ini ada pada diri kita ya. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, dalam posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk yang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru-guru itu menerapkan posisi penghukum dengan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Terus kadang juga kamu selalu saja salah gitu. Terus selalu yang terakhir selesai ya. Jadi ternyata kamu pasti nih yang terakhir selesainya ngerjain tugas gitu.
Nah, ternyata itu adalah salah satu kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru ketika dalam posisi menghukum. Nah, kemudian biasanya hasil dari posisi tersebut kemungkinan murid akan marah dan mendendam kepada kita atau bersifat agresif, atau bisa jadi sampai nanti di kelas berapa gitu ya, dia masih ingat ini gurunya galak banget gitu. Nah, kemudian ada yang namanya pada posisi pembuat bersalah, membuat merasa bersalah. Kadang pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dan akan membuat merasa bersalah kepada anaknya. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kok kamu datangnya terlambat ya? Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada membuat merasa bersalah ini memang nada guru itu rada sedikit memelas ya, dengan bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, kemudian hasilnya adalah kadang murid itu akan merasa bersalah. Dia merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian pada posisi teman, kadang kita juga sama ya, dalam posisi ini. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya ucapan yang dikatakan adalah, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi terkadang kita memposisikan diri kita pada posisi kontrol sebagai teman, dan hasilnya murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ada dampaknya, karena dampaknya ini murid akan selalu tergantung kepada guru tersebut. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau, artinya mengawasi. Ya, biasanya kata-kata yang dilakukan adalah peraturannya apa gitu. Terus Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu sudah terlambat 15 menit nih. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Seperti itu ya. Dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahatnya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira di antara 5 posisi ini mana yang lebih baik? Ayo teman-teman, mana yang lebih baik ya? Pembuat bersalah, penghukum, manajer, pemantau, atau posisi teman? Ayo, apa ya? Manajer, betul ya. Karena pada posisi manajer ini, guru dengan murid itu sama-sama saling bersepakat ya. Kita coba lihat videonya ya. Ini posisi penghukum. Dalam banget ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Kamu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Yang terlambat harian terus. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tertentu. Kalau nggak 13, 14 sama sedikit dan tahan menit. Ini yang lengkap ini ya. Udah 40. Maksimal dia 120. Nggak boleh lebih. Nggak boleh Selamat kurang. pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya Nilainya ada saya di Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada gas aja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik Bu, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma
ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini dia ya, Masya Allah ya, memang posisi kontrol. Kira-kira di diri kita itu ada ya salah satunya ya. Terkadang mungkin kita seperti teman untuk anak-anak, terkadang juga bisa membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita sudah bilang ya, ntar mesti dimarahin sama kepala sekolah gitu ya. Kadang juga suka seperti itu gitu. Makanya kenapa kita belajar tentang 5 posisi kontrol ini agar kita bisa memposisikan diri kita menghadapi anak kita yang sedang melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Restitusi di sini adalah ketika anak berbuat kesalahan, bagaimana caranya kita itu tidak langsung menjudge kesalahan si anak, tetapi membuat dan memperbaiki kesalahan anak yang dilakukan itu menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Ada segitiga restitusi namanya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Ketika anak berbuat salah, kita tanya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Jadi kita stabilkan dulu nih identitas si anak agar anak itu tidak terlalu dalam. Kemudian yang kedua adalah verifikasi kebutuhannya, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya pada saat itu dia melakukan kejahilan, ya mungkin karena bosan ataupun melakukan iseng sama temannya. Nah kita tanya kira-kira apa yang dilakukan si anak ini butuh apa. Kemudian kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Gitu. Kita dengarkan dulu ya. Iya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sakir, menanyakan keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang kalau kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika ada seorang anak berbuat kesalahan, kita tidak langsung menjudge anak tersebut, tapi kita menanyakan kembali keyakinan kelas apa ya yang telah kita sepakati. Nah setelah kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira ke depan mau seperti apa? Jadi sama-sama dengan Bapak dan Ibu guru membuat keyakinan kelas dan kedepannya si anak menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup dari kami pengibasan mengenai budaya positif pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak atas bantuannya, supportnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Teman-teman pasti sudah tahu ya profil belajar Pancasila. Kita juga mengajarkan
lagunya. Kan ada lagu profil pengajar Pancasila. Nah inilah dia nih, nilai-nilai kebajikan universal, profil pengajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Yang materi berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini kita akan membahas tentang teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Glosser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Untuk menghindari seperti apa kita tawarkan ke anak-anak. Yang berikutnya adalah institusi menuntut terlibat restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan, untuk membentukkan karakter peserta didik. Restitusi fokus pada solusinya. Jadi solusinya yang kita fokusin, solusinya apa ya supaya anak itu lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di sini maksudnya berbuat salah pada kelompok, kepada jalur yang seharusnya. Ini adalah restitusi. Nah untuk yang 16 silakan sudah lihat. Terima kasih Miss Dian, tadi sudah menyampaikan tentang banyak sekali ya, dari mulai awalan tentang ya, disiplin kelas dan juga diskusi. Saya akan menyambung di materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Mungkin kita baru dengar dari teman-teman yang saya yang begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Dian tentang hukuman, konsekuensi, dan sini ada lagi keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Yaitu keyakinan bersama, ya, keyakinan bersama dan mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan kebaikan yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas. Nah, ini sebagai bentuk keyakinan kelas yang kita berikan kepada anak didik. Iya, selanjutnya yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sakir, menanyakan keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang kalau kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika ada seorang anak berbuat kesalahan, kita tidak langsung tegas anak tersebut, tapi kita menanyakan kembali keyakinan kelas apa ya yang telah kita sepakati. Nah setelah ini, setelah kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira ke depan mau seperti apa? Jadi sama-sama dengan Bapak dan Ibu guru membuat keyakinan kelas dan kedepannya si anak menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup dari kami pengibasan mengenai budaya positif pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ya kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak atas bantuannya, supportnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian ya, Bapak ucapkan selamat datang kembali di semester yang kedua ya di tahun ajaran 2023. Nah ini mudah-mudahan lebih semangat lagi belajarnya dan lebih mendapatkan ilmunya dan hasilnya nanti di tahun ini mendapat nilai yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, hari ini Bapak coba akan mensosialisasikan terkait tentang budaya sekolah ya. Nah, Pak Sakir ini mengucapkan selamat datang, welcome back to school, karena kita sudah masuk ke semester yang kedua, tentunya lebih semangat lagi belajarnya ya, agar mendapatkan ilmunya lebih baik lagi. Nah, ini tentang budaya positif. Ya, Bapak ikut kegiatan guru penggerak, dan di sini ada aksi yang Bapak harus lakukan kepada siswa-siswi SDIT Gemanura. Baik. Nah, ini dia budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid atau siswa. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Nah, ini dibangun di dalam kelas dulu. Nanti kalau satu kelasnya sudah terbentuk budaya positif, maka nanti akan kebentuk ke seluruh kelas-kelas yang lain, sehingga sekolah Gemanura ini menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang baik. Apa itu budaya positif? Salah satunya adalah memiliki karakter yang baik, ya, karakter yang baik, akhlak yang baik. Nah, ini salah satu dari budaya yang nanti kita kembangkan. Dimulai dari kelas, bagaimana kita nanti menyepakati peraturan yang ada di dalam kelas. Ya, pertama di kelas 5 ini ya, di kelas 5 kalian nanti menyepakati kegiatan atau aturan yang nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian aturan yang kita sepakati bersama ya, insya Allah. Nah, ini budaya positif ini penting dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam kelas saja. Ketika kalian belajarnya tenang, belajarnya tertib, kira-kira enak gak belajar? Nah, gitu. Kira-kira ketika belajarnya tenang, tertib, ilmunya dapat gak? Dapat. Ya, gitu. Ketika kalian menghafal Quran gitu ya, butuh tenang atau berisik? Ketenangan, ketertiban ya. Jadi itulah yang harus kita tanamkan dalam budaya yang nanti di dalam kelas kita ya. Nah, supaya pembelajarannya jadi lebih efektif dan mendapatkan ilmunya dari yang dipelajari oleh kalian di dalam kelas. Nah, kita sepakati nanti ada peraturan kelas yang nanti Bapak akan tempel di sini, karena mungkin belum ada, nanti akan kita tempel bersama di sini buat kelas 5 ya, dan nanti buat yang lainnya juga kita tempelkan. Jadi nanti kalian sepakati dan ya, mudah-mudahan kita menyepakati kesepakatan peraturan ini yang nantinya akan kalian jalani bersama. Mudah-mudahan di kelas ini nanti lebih baik lagi ya, belajarnya lebih tertib ya, akhlaknya lebih baik dan punya tanggung jawab itu yang paling penting. Nah, ini ada kesepakatan kelasnya nih ya. Yang pertama Bapak akan bacakan ya. Yang pertama ada datang tepat waktu. Ya, yang kedua mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Yang ketiga berdoa sebelum belajar. Yang keempat menjaga kebersihan diri dan kelas. Ya, diri dan kelas. Yang kelima tertib saat belajar dan mengajar. Ya. Yang keenam aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibunya dikerjakan. Kadang-kadang suka ditunda-tunda nanti aja gitu kan.
Nah ini jangan, kalau ada tugas langsung kerjakan supaya tugasnya tidak numpuk. Biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya nanti aja di rumah, nggak taunya pas hari itu ada tugasnya banyak, akhirnya di rumah nggak dikerjakan. Pas mau kumpulkan belum selesai. Nah ini salah satu kesepakatan kelas yang nanti kita akan jalani di kelas ini. Kira-kira ada yang mau ngasih masukan nggak? Atau sudah sepakat nggak nih? Oke, yang pertama baca sama-sama. Datang tepat. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Ini mudah-mudahan buat kebaikan kita semua, terutama buat kalian ya, karena kalian yang akan mendapatkan ini semuanya, karena kembalinya buat kalian ini ya. Kalau ini kalian lakukan dengan baik, insya Allah kalian juga pertama akhlaknya baik ya, dari mulai datang tepat waktu, disiplin, menghormati bapak ibu gurunya ketika mengucapkan salam datang ya, terus berdoa ya, akhlaknya, terus menjaga kebersihan, ini juga akhlak. Ya, ini kelasnya bersih, dijaga kebersihannya juga ya. Kalau kelasnya sudah, dirinya sudah, nanti kita bantu sekolah kita, lingkungan sekolah juga harus bersih ya. Terus tertib saat belajar. Yang keenamnya aktif. Jadi bertanya kalau misalnya teman-teman tidak tahu, tidak mengerti. Yang terakhir menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ketika gurunya sudah, belajarnya sudah bagus, diberikan tugas, maka langsung dikerjakan dengan baik. Yang berikutnya ini keyakinan kelas. Biasanya kalau kita melanggar di apa kan? Iya, ini kita betulnya hukuman itu bukan memberikan efek yang baik buat kalian, tapi yang diminta di Bapak di sini adalah kalian punya keyakinan di kelas ini, bahwa ketika kalian tidak melakukan yang tadi ya, kalian maka ini ya, kalian harus meyakini ini. Yang pertama, kami murid yang saling menyayangi. Menyayangi itu dalam artian kalian kalau disiplin waktu, datang tepat waktu, tidak mengganggu temannya yang lain. Betul ya? Coba kalau kalian sudah belajar masuk, kira-kira temannya masuk datang ya, mengganggu gak? Nah, ganggu kan? Kalau udah belajar tahu-tahu masuk ya, akhirnya yang temannya ini tidak menyayangi teman. Maka kalian ketika terlambat datang harus punya keyakinan, wah saya sayang sama teman-teman saya nih, kalau saya terlambat nanti yang lainnya jadi rugi ya belajarnya. Yang kedua akhlak ya, kalian punya akhlak. Oh kalau saya tidak berdoa gitu kan, tidak mengucap salam ya ketika masuk kelas, berarti saya tidak berakhlakul karimah. Itu ya, yakinnya kayak gitu. Yang ketiga semangat belajar tadi ya. Kalau kalian misalnya tadi tidak tertib di kelas, berarti ya mengurangi semangat belajarnya. Terus peduli dan membantu kebaikan. Maksudnya kalian punya keyakinan bahwa ketika kalian saling menghormati, menjaga dirinya tadi kan, menjaga kelasnya bersih, nah ini peduli dan membantu ya. Nah, kalau kelasnya bersih bagus gak? Bagus kan, jadi baik kan. Nah, ini jadi semuanya mendapatkan ya kebaikannya. Jadi saling peduli. Jadi tidak menunggu yang ada yang pikir, misalnya ada sampah nunggu nanti kan yang tugasnya ini, biasanya gitu ya. Nah, kalau kita peduli dengan kebersihan kelas kita tidak nunggu teman kita yang pikir. Ketika ada sampah, kita yang mengambil sendiri. Bukan hanya di kelas, di luar kelas pun sama. Ketika ada sampah, kita juga mengambil. Nah, ini peduli dan membantu untuk kebaikan ya. Kalau kita ngambil sampah kan, itu salah satu bentuk kebaikannya. Terakhir, ceria, pandai dan bahagia. Jadi belajarnya harus senang. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka itu, kalian belajarnya harus menyenangkan ya, harus punya semangat ya, dan juga selalu bahagia belajarnya ya. Jangan sampai kalian belajarnya merasa tertekan ya. Nah ini keyakinan kelas yang nanti kalian harus punya dalam diri kalian. Jadi tidak perlu dihukum lagi. Kalau saya melakukan ini,
saya berarti tidak menyayangi teman, saya tidak berakhlak, saya tidak memiliki semangat, saya tidak peduli kalau misalnya tidak ambil sampah. Terus kalau saya belajarnya cemburu aja dia, tidak bahagia, maka saya tidak mendapatkan ilmunya. Nah ini keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri. Nah, kira-kira ini bisa dijalankan tidak nih? Bisa. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan di sini di kelas 5 Bapak yakin dan percaya bisa menjalani ini dengan baik. Nanti kita Bapak minta ada nanti ditempelkan ini ya, kesepakatan kelas ini ya, ada keyakinan kelas ini. Ini ada budaya yang terakhir adalah ketika kita sudah mendapatkan ini semuanya ya, keyakinan kelas, maka akan timbul budaya positif ya, menghormati, saling ya, disiplin waktunya ya, dan juga tanggung jawab ketika ada tugas langsung dikerjakan ya. Nah ini jadi tugasnya langsung dikerjakan ketika mendapatkan tugas, langsung akan di SDIT Gemanuran. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses. Karena orang sukses itu bukan dari nilai saja ya, bukan nilainya bagus, bukan dari peringkat 1, 2, 3, tetapi yang pertama dilihat adalah dia memiliki tanggung jawab, jujur, ya, disiplin, menghormati. Nah ini adalah orang yang sukses tuh di kedepannya ya, bukan dari nilai itu yang keberapanya. Kalau diurutin itu nilai itu untuk kesuksesan itu di peringkat yang ke-15 bawah. Yang pertama adalah tanggung jawab, jujur, disiplin ya, dan tidak menghargai. Ini kalau kalian miliki ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Nabi Muhammad juga sama. Emang Nabi Muhammad pakai nilai rapor? Enggak kan? Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika dia menjadi seorang nabi yang sukses, ya kan? Dia memiliki karakter yang baik, akhlaknya baik, bukan baik kepada orang Islam aja, kepada orang kafir juga baik ya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad, makanya jadi nabi yang sukses dibandingkan nabi-nabi yang lain ya. Nabi yang sukses, bahkan Nabi Muhammad yang umatnya paling banyak dibanding nabi-nabi yang lain kan. Sukses Nabi Muhammad karena akhlaknya baik. Bahkan ada cerita tentang Nabi Muhammad dengan orang Yahudi ya, ada sudah tahu ya. Yahudi padahal bukan orang Islam, dilecehkan, dikatai, tapi Nabi Muhammad bersikap baik. Nah itu yang kita contoh yang baik. Mudah-mudahan kalian mencontoh dari sifat teladan Nabi Muhammad. Nah ini budaya positif ini nanti akan menjadi budaya di kelas kita dan juga di sekolah kita ini gimana ya. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di kelas ini ya, dan nanti akan Bapak berikan ini akan ditempel di kelas. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kalian untuk melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kalian nantinya kelak menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Bapak ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ada nanti lagi mau ditempel boleh nih di sini ya. Wah, ini kan nggak ada nama kelasnya, sepakatan aja boleh ditempel. Terus ini minta tanda tangan ini masing-masing ya. Minta fotonya.